Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ella di sini dan saat ini di episode ketiga ini kita juga udah kedatangan narasumber yang nggak kalah hebat dari sebelum-sebelumnya karena beliau adalah pemenang dari Dimas terpilih dari Dimas di Ajang Sleman tahun 2025. Selamat datang Mas Selamat Zaki. datang. Oh ya, selamat datang. Terima kasih untuk sambutannya, Mbak Ella. Gimana nih Mas Zaki perasaannya setelah menjadi Dimas terpilih tahun 2025? Perasaannya tentu senang, Mbak. Senang banget karena setelah 3 bulan begitu perjalanan di Dimas Diajeng melalui berbagai karantina, berbagai pembekalan dan semacamnya, akhirnya telah sampai begitu di malam final dan akhirnya sudah selesai rangkaiannya dan saat ini kita semua Dimas Diajeng Sleman 2025 menjalankan tugasnya. Jadi sangat senang, sangat bangga, tentunya juga sangat-sangat bersyukur. Oke, luar biasa. Pokoknya Mas Zaki ini keren banget. Tapi di luar dari itu aku pengen ngulik ini Mas Zaki. Sebenarnya keseharian Mas Zaki, terus sambil perkenalan aja ya Mas Zaki, nggak apa-apa. Mas Zaki itu biasanya orang yang seperti apa sih? Kesehariannya, kesibukannya, atau studinya gitu. Oke, kalau aku sendiri sih ini ya Mbak Ila, seperti mahasiswa pada umumnya ya, seperti mahasiswa pada umumnya, seperti anak muda pada umumnya, begitu kuliah ya, kuliah pulang mungkin juga kuliah organisasi, rapat dan semacamnya, dan juga di rumah di kepemudaan juga iya, di remaja masjid juga iya. Jadi seperti pada pemuda pada umumnya yang memang mengikuti berbagai kegiatan, karena kalau aku pribadi, kalau misal nggak berkegiatan tuh malah gabut, malah nggak ada kegiatan malah jadi sakit begitu. Oke, berarti justru haus berkegiatan ya supaya Iya. ibaratnya olahraga terus ya Mas Zaki ya. Mhm, Ada yang mhm, dilakukan setiap harinya. mhm. Terus Mas Zaki dulu sebelum akhirnya memutuskan nih untuk aku nih mau ikut nih di Masjid Ajang Sleman nih, ada 2025 ada pendaftaran mau ikut. Sebelumnya apa sih yang terbesit di pikirannya Mas Zaki kok mau daftar, atau sebelum itu jauh aku nih punya kebiasaan ini, aku cocok banget nih kayaknya nih jadi Dimasnya Sleman tahun 2025 kayak gini. Ada nggak sebelum itu apa yang bikin akhirnya Mas Zaki mau join? Sebelum itu malah justru nggak kepikiran untuk join di Mas Diajeng. Terus Karena memang kepikirannya apa Mas? kepikirannya ya kuliah, Aha. organisasi, udah lulus gitu aja. Gitu. Oke. Jadi nggak pernah sama sekali waktu masuk pertama kali kuliah mengenal Dimas Diajeng tuh ya sekedar mendengar doang, tidak mengenal lebih dalam, lebih jauh mengenai Dimas Diajeng. Karena aku pribadi mengenal Dimas Diajeng itu sejak 2016 tuh tahu karena tetangga ada yang ikut namanya Mas Hafiz. Ikut Dimas Diajeng tahu dari situ dan sekedar tahu doang karena waktu itu masih kelas 6 SD dan akhirnya lambat laun udah nggak kepikiran lagi dan baru mengikuti lagi tuh tahun 2023 di mana pemenangnya 2023 Mas Rindra. Dulu beliau memfollow aku dulu karena dulu sesama OSIS ya, dulu dia di Oke. SMA-nya dan aku di SMA aku sesama OSIS, jadi saling mutualan Instagram dan juga dia Jengkri Meisha itu temen seangkatanku di SMA gitu, jadi mengikutinya malah dari situ, dari relasi dari temen mengikuti kegiatannya dari situ. Dan mulai 2023 punya planning apa 2024 tuh aku ikut aja apa ya gitu ya, karena memang dilihat dari kegiatannya sangat positif begitu, membuka pintu, membuka peluang juga di entah nanti mungkin di karir atau mungkin juga membantu di pendidikan juga begitu, kalau misal ada magang atau apa kan bisa dipermudah mungkin ke depannya. Jadi dari situ mulai pengen ikut dari 2023, pengen 2024 pengen ikut, ternyata pemilihannya 2 tahun sekali gitu. Jadi Oke. 2024 eh mengikuti organisasi dulu, mengikuti di Hima Ilkom, dan akhirnya 2025 karena sudah selesai kegiatan di kampus, sudah selesai amanah-amanah di kampus, dan aku rasa aku harus punya kegiatan lain lebih besar lagi, akhirnya aku mengikuti di Mas Diajeng Sleman 2025 ini, Mbak. Oke, jadi sebenarnya dulu nggak di planning dari kayak kecil. Aku dari Enggak. kecil pengen banget nih jadi Dimas Sleman, tapi ternyata ada potongan-potongan kisah dari teman-teman di sekitar yang udah duluan ikut di Dimas Diajeng Iya. Sleman. Terus akhirnya memantapkan langkah, oke aku join nih. Aku daftar itu awalnya dorongan, berarti dorongan motivasi dari diri karena melihat teman-teman itu ya, Mas Zaki. Tapi sebelum itu aku jadi penasaran sebelum-sebelumnya. Aku lihat Mas Zaki ini sebelumnya kan aku udah baca CV-nya ya teman-teman. Banyak banget kegiatannya, mulai dari magang di bidang komunikasi, kemudian juga ada lebih dari 10 kegiatan ya.
lebih banyak pokoknya dia organisasi dan lain sebagainya itu Mas Zaki. Itu gimana sih Mas Zaki sebenarnya tujuannya mau apa nih kok sampai selain karena mau olahraga tadi ya Iya. biar nggak sakit ya, kenapa ikut berbagai kegiatan yang diversifikasinya banyak, jadi nggak cuma bidang A aja, aku baca kan macam-macam tuh. Kenapa tuh sampai ke keagamaan juga ya Mas Oh Zaki iya. ya? Luar biasa loh, boleh diceritakan Mas Zaki? Oke. Kalau kenapa ikut banyak kegiatan, karena memang aku suka kegiatan ya Mbak ya, suka berkegiatan, suka nyari hal positif begitu. Dan kenapa beragam banget? Ya karena aku pengen nambah cerita gitu loh Mbak. Pengen nambah cerita, mumpung masih muda, ya ikutin hal-hal yang memang sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan passionmu. Jadi aku mengikuti banyak kegiatan yang memang sekiranya itu berpeluang buat aku, dan aku pasti selalu meriset dulu kira-kira kegiatan ini akan ada dampaknya nggak nanti ke depannya gitu. Jadi kalau memang itu ada hal positifnya, ada dampak ke depannya, ya aku mengikutinya gitu. Jadi memang planning ke depan, planning dari awal masuk kuliah ya aku pengen ikut event-event di kuliah, di kampus, pengen ikut organisasi di kampus. Pun juga jangan lupa tetap aktif gitu di rumah gitu, aktif di kepemudaan, aktif di remaja masjid juga gitu. Jadi punya punya banyak agenda tuh ya untuk nambah cerita itu tadi Mbak, nambah cerita, nambah pengalaman. Capek nggak Mas Zaki? Kalau capek mungkin capek dikit ya, tapi Wis. banyak ceritanya, banyak pengalamannya. Itu jadi nambah energi dari situ Mbak. Oke, menarik tuh, banyak ceritanya, banyak pengalamannya. Yang paling berkesan, ada nggak pengalaman paling berkesan selama, nggak harus di Dimas Diajeng kemarin, mungkin boleh selama berorganisasi atau ketemu dengan masyarakat atau di kuliah dan lain sebagainya, ada nggak satu momen yang mungkin bisa menjadi titik terang di hidupnya Mas Zaki? Mungkin bisa juga di tadi keorganisasian yang berkaitan sama agama, atau mungkin yang lainnya yang bikin oh nih aku kok nggak pernah ya ngerasain momen kayak gini gitu, kayak ada sesuatu gitu, pernah nggak ngerasain momen-momen kayak gitu? Momen apa ya Mbak ya? Momen yang paling berkesan. Atau yang sedih juga Oh, boleh, yang sedih. atau yang aneh juga boleh deh. Momen yang paling berkesan sebenarnya banyak Mbak. Wih, Banyak apa-apa sekali. banyak Banyak, nih. apa-apa banyak. Jawaban diplomatisnya banyak. Oke, Tapi satu, tapi harus satu oh, nih. harus ada satu. Itu karena di Hima itu banyak sekali, karena aku di bagian humas ya. Jadi banyak sekali kunjungan ke sana kemari. Gitu. Banyak sekali kunjungan ke sana kemari, jadi ada banyak peluang untuk aku belajar, untuk aku mengenal lebih dalam lagi. Dan dari situ salah satu cerita yang bisa aku ambil begitu. Kalau di Hima karena sering banyak keluar, tapi kalau dulu di SMA aku karena dulu jadi OSIS juga, waktu Covid juga gitu, aku paling berkesan itu diajak untuk makan bakmi bersama Aku yang deg-degan ya bersama siapa? bersama Pak Walam. Oke. Iya. Beliau karena dulu alumni SMA aku juga, ngajak untuk bikin project bareng gitu. Apa tuh proyeknya? Projectnya karena waktu itu memang masa-masa Covid dan kami waktu itu belum jadi menyelenggarakan agenda event tahunan. Jadinya kami mengalihkan kepada bakti sosial gitu. Kami menyelenggarakan itu, dan yang bikin berkesan karena jujur saya sebagai masyarakat Jogja itu belum pernah masuk ke Keraton Jogja, belum pernah masuk ke pokoknya rumah sultan gitu belum pernah. Iya, jadi di sana diajak untuk makan bakmi bersama, makan nasi goreng, dan dari situ membuat ini ya momen yang sangat-sangat aku ingat sampai saat ini. Luar biasa sih Mas Zaki. Pengalamannya itu kapan itu Mas Zaki? Waktu SMA sih Mbak. Waktu SMA loh. Iya. Jadi waktu SMA pengalamannya sudah seluar biasa itu. Ini sekarang kita tarik maju lagi ya ke sekarang. Ini kan tadi masa kegiatan sebelumnya, sekarang kita arusnya balik lagi ke yang sekarang. Kalau sekarang sendiri setelah Mas Zaki dinyatakan kan di Dimas terpilih Aduh. Sleman tahun 2025, tentunya kan nggak sampai di situ aja ya Mas Zaki. Ini kan awal gerbang untuk selanjutnya. Mas Zaki kemudian di berikutnya ini kan akan dipersiapkan untuk maju ke tingkat yang lebih lagi kan tentunya. Nah, ada nggak persiapan-persiapan yang Mas Zaki yang lakukan sekarang yang mengubah kebiasaannya Mas Zaki atau membuka lebih luas lagi pola pikirnya Mas Zaki untuk sekarang dan seterusnya?
Oke, kalau untuk sekarang ini karena baru aja kemarin begitu ya Mbak ya, dinobatkannya, jadi masih menikmati dan juga menyesuaikan dan adaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang baru, terutama sekarang masih kuliah, masih menjelang ujian juga dan mempersiapkan amanah-amanah akademis dulu. Dan jadi memang ini masih menyesuaikan, masih adaptasi dengan kegiatan di kuliah dan juga kegiatan yang ada di Dimas Diajeng gitu. Jadi masih menyesuaikan karena memang perlu ada penyesuaian Mbak gitu. Di kegiatan Dimas Diajeng kan cukup banyak. Mm-mm. Beberapa memang visit, salah satunya juga visit ke sini bersama Iya. Mbak Ella. Terima kasih loh Mas Terima kasih Zaki. sudah mengundang Mbak. Dan itu jadi perlu adaptasi dulu, jadi menikmati adaptasi ini gitu. Kemudian ke depannya pastinya persiapan-persiapan ke depan terus belajar. Masih terus belajar dan ingin memperbanyak forum dengan alumni, dengan teman-teman seangkatan juga untuk sharing ke depannya. Kira-kira apa yang perlu ditambah dari kami, apa yang perlu dikurangi dari kami, begitu. Jadi membuka forum, membuka masukan dan kritik ke depannya gitu. Jadi itu sih Mbak, persiapan ke depannya masih sekedar persiapan untuk mengenali diri, untuk mempersiapkan diri, dan nantinya pasti memperbanyak dan memperluas khasanah ilmu begitu. Wih, luar biasa ya jawabannya, sudah terlihat bahwa beliau memang sangat pantas untuk terpilih ya. Sistematis ya. Oke, satu hal nih yang menarik dari Mas Zaki, yang aku soroti, beliau itu orangnya disiplin. Satu, disiplin dan juga rendah hati. Nah, itu poin plus banget dari teman-teman nanti ya. Barangkali ada yang nonton yang aku tahun 2027 mau ikut nih Dimas Diajeng Sleman atau kabupaten kota lain, silakan. Nah, bisa ditiru ya. Mas Zaki ini benar-benar rendah hati dan disiplin. Itu luar biasa dan itu bukan proses yang bisa dilakukan sesaat gitu loh, Mas. Kamu pasti membangunnya sudah sangat lama. Aku jadi penasaran sebenarnya dulu gaya belajar kamu tuh seperti apa. Terus kemarin selama di Mas Diajeng juga persiapannya kayak gimana? Belajar nggak tuh tiap malam atau apa gitu? Terus SMA-nya kan juga SMA yang bagus ya, Mas Zaki. Ini salah satu SMA favorit di daerah istimewa Yogyakarta. Itu dulu kok bisa sekolah di situ, seperti apa? Mungkin boleh diceritakan gaya belajarmu juga Mas, karena podcastku ini lebih banyak mengulik di bidang bagaimana pendidikan dan juga di bicara publik seperti itu. Kita bahas ke gaya belajar dulu mungkin ya Mbak ya. Yang menyangkut juga salah satunya kedisiplinan, walaupun sampai saat ini saya masih belajar untuk terus disiplin begitu. Kalau gaya belajarku begitu sejak SD, karena aku selalu sebenarnya dibebaskan dengan orang tua, dibebaskan mau belajar mau nggak belajar, yang penting selesai begitu. Nah tapi kalau aku selalu menekankan bahwa ketika ada ujian selalu belajar gitu. Jadi kalau aku memang belajarnya itu sebenarnya santai, tapi menekankan pada diriku sendiri ketika memang ada kewajiban untuk menyelesaikan tugas ya harus segera menyelesaikannya, salah satunya dengan belajar. Dulu kalau aku belajar selalu timer waktunya tuh sholat Mbak gitu. Jadi mulai belajar, kalau misal dulu SD atau SMP itu setiap ujian kan biasanya satu hari ada 2 mata pelajaran. Mata pelajaran pertama aku selalu selesaikan di waktu maghrib ke isya gitu. Jadi jam 6 sampai jam 7 Yang gitu. kedua isya sampai subuh. Yang kedua isya sampai jam 8. Oh, tak kira gitu. sampai subuh kan di jam sholat. Iya, jam 7 sampai jam 8 baru setelah itu aku boleh makan, aku boleh nonton TV. Gitu. Jadi aku selalu menekankan nggak boleh makan dulu, nggak boleh nonton TV dulu sebelum selesai belajarnya. Dan aku belajar sendiri waktu SD dan SMP gitu. Dari sejak kelas 1 bahkan. Dan baru nanti setelah subuh baru nanti recall memori lagi, recall pembelajaran lagi bareng ibu biasanya. Jadi sebelum ibu mencuci baju gitulah, pokoknya rutinitas pagi selalu recall materi dulu. Kira-kira apa yang nanti keluar gitu. Nah, kalau untuk di Dimas Diajeng belajarnya sama juga. Jadi justru aku sering belajar tuh mepet-mepet gitu ya Mbak. Selalu belajar mepet-mepet. Kalau misal ada tes tulis, ada tes wawancara, belajar malam harinya. Dan itu aku belajarnya juga tidak selalu menekankan harus sebanyak mungkin materinya tuh enggak. Yang penting aku paham dengan poin-poin yang mungkin nanti akan keluar begitu. Gitu. Termasuk juga ketika persiapan malam final begitu. Apapun yang sekiranya potensial, misalnya kayak
pertanyaannya ya aku belajar semampu diriku aja. Tidak pernah menekankan aku harus hafal ini, aku harus hafal itu, karena justru hal itu yang bikin aku tertekan dan malah jadi down dan jadi overthinking. Gitu, Mbak. Jadi aku selalu menekankan bahwa belajar tuh sersan. Serius Apa tapi tuh? santai. Oke, sersan serius tapi santai. Iya, selalu seperti itu. Dan dari situ mungkin memang melatih jiwa disiplinku juga. Begitu, termasuk mungkin dari berbagai kegiatan juga di sekolah ataupun di kampus yang menambah dan memupuk kedisiplinanku. Oke, Begitu, keren itu. banget nih. IPK sekarang berapa Mas Zaki? Nggak usah disebutkan di sini, Iya, semoga tapi bagus. bagus ya. Aku Amin. melihat perjalanan Mas Zaki ini balance banget antara vertikalnya dengan Tuhan, dengan sesamanya, terus juga kegiatan sosialnya, pendidikannya, semuanya berjalan dengan baik. Nah, dari Mas Zaki nih, ke depannya kan tentunya kita juga akan berdinamika bareng-bareng ya. Ada nggak target-target selanjutnya dari Mas Zaki sendiri ke depannya? Mungkin boleh terkait dengan Dimas Diajeng juga, mungkin boleh terkait dengan jalan yang lain. Boleh disampaikan nih, kira-kira mau apa aja nih setelah ini? Wah, target setelah ini pastinya kalau detail tidak saya sebutkan ya teman-teman ya. Secara umum aja, Secara kalau umum aja detail ya. nanti 5 Iya, jam 5 ya. jam. Karena sangat banyak sekali keinginan ke depannya, tapi tentu keinginan paling dekat ya menyelesaikan studinya begitu. Tentu bertanggung jawab dengan studinya, karena juga ke depan dengan berbagai banyak agenda itu akan menjadi tantangan bagi saya ya Mbak ya untuk menyelesaikan studi. Jadi harapannya ke depan bisa tepat waktu menyelesaikan studinya, kemudian tentu di Dimas Diajeng menyelesaikan juga amanah di sini bersama teman-teman 30 Dimas Diajeng lainnya angkatan 2025 dan juga alumni. Tentu juga kedepannya pengen banget lah membuat project bersama teman-teman Dimas Diajeng, Mbak. Terutama juga dengan Mbak Ella begitu. Tolong nanti di-cut ya bagian ini. Begitu. Jadi pengen banget membuat project bersama. Entah apa nanti project yang mungkin sifatnya formal ataupun tidak formal begitu, pengen banget berproject bersama. Oke, keren banget. Jadi emang terplan dengan baik ya, tersusun. Kalau aku lihat dari awal ya, ini cerita aja dikit ya, nge-spill Mas Zaki nih. Mas Zaki itu orang yang tidak overpowering di banyak hal. Jadi beliau itu sesuai porsinya. Kalau ngomong ya ngomong, kalau diajak ngomong ya ngomong, enggak yang mau mendominasi. Dan itu luar biasa. Karena aku melihat Mas Zaki itu potensial banget dari awal. Potensial banget sebenarnya. Kalau aku ngeliat, ini orangnya rendah hati, disiplin, nggak kayak saya ya kan. Ya enggak ya, Gitu. Mbak. Terus kayak wah ini bagus nih. Dan pas malam final itu mungkin kalau teman-teman melihat juga terkait dengan Dimas Diajeng Sleman tahun ini 2025, jawaban paling effortless yang aku rasain dari Mas Zaki. Oh iya, Mbak. Iya, jadi kami di backstage itu ketika Mas Zaki jawab, kita udah tahu ini Mas Zaki ini. Serius, tanya teman-teman yang lain ya, tanya teman-teman yang lain, ini udah Zaki ini. Gitu, karena jawaban kamu itu ngerasa nggak kamu ngalir banget jawabnya? Ya alhamdulillah sih, Mbak. Ya kan? Ngalir banget itu jawabannya, ngalir banget, dan dia santai dan ada poinnya, ada isinya. Itu luar biasa banget. Jadi itu agak merinding lah aku jujur pas dengar itu jawabannya, kayak luar biasa. Jadi bekal banget untuk kedepannya, untuk di provinsi ya nantinya. Aku percaya nanti hasilnya juga yang terbaik sesuai dengan usaha Mas Zaki. Tentunya juga Keisha juga ya, nanti Diajeng Keisha juga tentunya akan bersama-sama sama Mas Zaki untuk membawa nama baik Sleman, bumi Sleman Sembadaya. Amin ya Mas Zaki ya. Ada nggak nih tips-tips dari Mas Zaki? Ini kan tadi nilai-nilainya dari aku ya, sebagai orang luar yang menilai Mas Zaki. Tapi dari Mas Zaki sendiri kan tentu banyak banget poin yang mungkin aku belum tahu nih perjuangannya atau tips-tipsnya untuk teman-teman nanti yang akan ikut di Dimas Diajeng di tahun berikutnya. Itu ada nggak? Seperti apa dari Mas Zaki? Kalau tips dari aku, karena memang aku menjalaninya dengan enjoy. Menjalaninya dengan enjoy, tidak ada beban, tidak ada ekspektasi apa-apa. Kalau dari aku sih untuk teman-teman yang ingin mengikuti Dimas Diajeng ke depannya, nggak hanya 2027 ya mungkin ya Mbak ya. Sampai 2100 tuh boleh. Ya boleh. Jalaninya dengan menikmati, ya dengan enjoy, menikmati segala perjalanannya, itu pertama. Kemudian yang kedua, boleh berekspektasi, tapi harus ada menekan juga ekspektasi tersebut. Jadi setidaknya inilah ya, mempersiapkan porsi-porsi untuk
plan baik ataupun plan buruknya begitu. Kalau plan baik ya alhamdulillah, kalau plan buruk harus apa? Itu harus mempersiapkannya, karena dari awal aku juga mempersiapkan itu. Ketika aku dapat alhamdulillah, kalau enggak ya berarti harus belajar lebih jauh lagi dan ada rezeki di luar sana. Itu. Kemudian tadi apa sih? Enjoy, kemudian juga ekspektasi, perihal ekspektasi, dan juga yang ketiga adalah senang aja gitu. senang aja. Iya, ya enjoy tadi, kembali lagi ke enjoy, karena aku menjalaninya dengan enjoy. Aku tidak pernah terpikirkan untuk juara begitu, karena aku mengikuti itu baru ini. mau tak tanya, ini udah jawab sendiri ya. Kepikiran nggak bakal juara 1 gitu, bakal jadi Dimas terpilih gitu? Langsung dijawab sekarang aja ya berarti, langsung Mbak? jawab aja nih. Tidak terpikirkan sama sekali, karena ya aku menjalannya, aku ikut ini ya aku akan mendapatkan pengalaman. Yang aku inginkan dari ikut ini adalah aku mendapatkan pembelajaran, aku mendapatkan pengalaman, dan mendapatkan relasi. Itu yang aku utama dari situ. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan gelar, tidak ada keinginan untuk mendapatkan selempang begitu, sama sekali tidak. Karena memang ya aku tahu bahwa ini bukan hanya sekedar ajang tapi organisasi. Jadi memang niatku dari awal meluruskan niat bahwa oke, kamu ke depan 2 tahun ke depan akan mengabdi. Berarti ya tujuanmu bukan hanya sekedar mendapatkan selempang. Tujuanmu berarti lebih dari itu, mendapatkan relasi, pembelajaran dan pengalaman, dan tentu bekal untuk kedepannya. Dan itu yang aku benar-benar pegang, bukan gelar, bukan juara. Itu jadi sama sekali tidak berekspektasi untuk bisa juara, dan justru masuk 5 besar ya wes, berarti alhamdulillah 5 besar cukup lah, nggak sampai apalah posisi berapa terserah, wes alhamdulillah masuk 5 besar udah alhamdulillah banget gitu. Jadi itu sih Mbak Ella gitu. Kelihatan banget sih, santai banget ya Mas Zaki ya. Jadi selama proses juga kan bersama juga, jadi aku juga bareng sama Mas Zaki, itu juga ngerasain Mas Zaki ini orangnya santai, ngobrolnya juga seru, nggak ada tekanan aduh gimana ya. Cuman mungkin panik kalau ada materi-materi yang susah aja ya. panik dikit ya. Tapi kalau enggak ya santai aja gitu, orangnya santai dan emang sangat layak untuk menjadi Dimas terpilih ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Mas Zaki. Ya, teman-teman masih Mbak Ella. Iya. Aku yang makasih dong Mas Zaki udah mau kesini. Mas Zaki nih, aku jadi penasaran, ada nggak sih, ini di luar topik Dimas Diajeng ya, tokoh yang jadi favoritnya Mas Zaki atau idolanya Mas Zaki sampai aku bisa melihat figur seperti Mas Zaki kayak gitu, yang menjadi panutan gitu? Oke, tokoh jadi panutan siapa ya Mbak? Secara spesifik jujur tidak ada tokoh yang begitu bagaimana begitu. Tapi dari 2016 ya, karena aku mengikuti YouTube dan mengikuti pemain YouTube di sana begitu, aku paling favorit tuh sama Aulion. Iya, karena sangat kreatif, kemudian juga idenya sangat brilian, dan sampai saat ini beliau sangat-sangat konsisten untuk membranding dirinya sebagai orang yang kreatif gitu. Aku sangat senang banget dengan Aulion gitu. Itu sih Mbak. Kalau orang yang bagaimana enggak, aku malah justru sama dari dulu mengidolakan Aulion. Halo Bang Aulion, kalau kamu melihat ini Bang. Nanti saya tag ya Bang ya. Iya, sampai ditulis di CV-nya Mas Zaki ya, menyukai dunia kreatif. Ternyata terjawab ya, bahwa tokohnya juga sesuai dengan apa dunia yang dicintai oleh Mas Zaki. Wow, keren banget Mas Zaki ini. Aku nggak nyangka sih bisa ya setelah beberapa hari ya, sekitar belum sampai 2 minggu ya. Belum sampai 2 minggu ini kita rekaman podcast ini, dan ternyata Mas Zaki ini banyak sekali yang bisa aku gali, pengalamannya, ceritanya, bahkan sampai ke ini tadi ya, perjalanan yang enjoy aja selama di Dimas Diajeng. Berarti nanti teman-teman semua untuk yang nonton ini yang mau join Dimas Diajeng, berarti tipsnya dari juaranya langsung ya, enjoy aja gitu. Soalnya kalau aku tertekan ya, enggak dong Mbak. Enggak bercanda. Gitu. Mas Zaki, quick question nih, nyoba pertanyaan cepat nih. Oke. Tidak makan nggak ini? Enggak. Mau pakai bahasa Jawa? Oh, nggak usah. Sugeng sonton Mas Zaki, Anda kayak gitu. Mau pakai bahasa Jawa ya? Jangan. Oke. Mas Zaki bahasa Jawanya bagus kok. Amin. Kemarin. Gua bisa. Iya, kemarin lafalnya bagus banget. Oke. Karena aku sebagai presenter bahasa Jawa juga ya di luar menilai lafalnya Mas Zaki bagus. Bagus banget. Sih, guys. Tapi Jawanya nggak yang medok banget gitu, tapi Jawa yang oke gitu. Oh, alhamdulillah. Jawa yang
apa ya, valuable untuk dijual suaranya. Suaranya tiba-tiba ganteng loh pas malam grand final. Itu menyesuaikan, Mbak. Oh, menyesuaikan kebutuhan. Ini termasuk juga karena pokok di depan mic suaranya berbeda. Oh, jadi tadi minta pakai ear monitor supaya bisa ngecek Iya. suaranya ganteng atau enggak. Iya. Oke, ini kita ke quick question ya. Oke. Gampang sih, ini kayak podcast pada umumnya ya. Pilih gunung atau pantai? Gunung, Oke, warna kesukaan. hijau. Kenapa? Karena adem aja. Oh, aku Gitu. kira ada hubungannya sama Sleman loh tadi pas kamu jawab hijau. Ya karena di Sleman ada Merapi, ada gunung tadi, Iya, terus kan? kemudian di gunung kan dingin hijau. Iya, hijau gitu. itu kan Hijau. Sleman kan identik sama Oh, iya. hijau ya, Slemaninya gitu. Oke, terus tadi udah ya, makanan kesukaan. Nasi goreng, Oke, terus tempat favorit. rumah. Rumah. Iya. Ih, keren banget loh, sekarang anak-anak pada sering kabur ini Mas Zaki. Tempat favoritnya rumah. Oke. Destinasi wisata impian. Labuan Bajo. Kenapa? Karena bagus. Oke, karena bagus. Karena bagus, guys. Pengen foto di sana. Oke. Gitu. Terus cita-cita waktu kecil. Polisi. Oke. Kenapa? Karena dulu waktu kecil taunya cita-cita ya cuman polisi, pilot, arsitek, dokter. Ya udah milihnya polisi aja gitu. Waktu hari Kartini pun pakai bajunya baju atribut polisi gitu. Wis. Tapi endingnya sekarang kenapa nggak daftar polisi? Walaupun nggak daftar polisi dan nggak Mm-mm. menggunakan atribut polisi, tapi menggunakan atribut Dimas Diajeng. Wih. Gokil ya, punchline-nya langsung ke situ ya Mas Zaki ya. Oke, warna kesukaan udah. Terus sekarang tadi pekerjaan kesukaan juga udah ya. Apa ya? Mas Zaki ada nggak pertanyaan? Pertanyaan buat Mbak Ella. Jangan. Oh, jangan. Jangan dong, ini nanti aku jadi dibalik dong. Ini nih. Berarti sekarang cita-citanya sekarang apa? Cita-cita sekarang ingin menjadi pengusaha. Oke, pengusaha. Tadi benar sih, industri kreatif mau jadi pengusaha. Pengusaha apa Mas Zaki besok? Apa aja yang penting halal. Apa aja yang penting halal, agak serem sih Oh, Mas nggak, Zaki ya. agak seram. Ya, apa aja yang penting halal, berarti semuanya nanti. Oke, Amin. luar biasa. Jadi ini Mas Zaki, aku mau nanya apa ya, jadi lupa ya tadi ya. Terakhirnya ada pertanyaan bagus banget di kepala aku. Aduh lupa beneran lagi Mas Zaki. Nggak apa-apa, saya tak bantuin. Coba dibantu ingat-ingat Mas Zaki. Ini berkaitan sama Mas Zaki sih tadi. Apa ya? Pesan mungkin. Oh iya, boleh nih. Ada nggak pesan-pesan buat anak muda semua? Kan sekarang banyak banget nih kata-kata dari orang-orang generasi sebelumnya. Tapi disclaimer, aku nggak menyudutkan siapapun. Biasanya kan ada celotehan bahwa anak sekarang itu generasi strawberry, yang dipencet dikit langsung lembek gitu ya. Mas Zaki setuju atau enggak? Jadi kayak pertanyaan ya. Oke. Terus ada nggak kata-kata buat generasinya Mas Zaki? Mas Zaki ini Gen Z juga. Iya. Ya, buat Gen Z itu kira-kira apa nih pesannya buat mereka semua supaya bisa keren kayak Mas Zaki ini? Kalau keren belum, Mbak. Kita semua tapi keren loh, guys. Keren Iya. dengan cara kita masing-masing. Iya kan keren Mas Zaki. Oh iya, amin ya, amin. Kalau pesan tentu buat teman-teman semua, karena aku menyadari bahwa kita tuh punya energi yang luar biasa, energi yang luar biasa, dengan energinya masing-masing, dengan potensinya masing-masing. Tentu cari wadah, tentu cari peluang yang sesuai dengan bidangnya teman-teman, gitu. Kalau misal memang punya bidang, senang bidang A, ya tekuni bidang A. Kalau senang bidang B, tentu temuin dirimu di bidang B. Kalau misal belum tahu mau di bidang apa tapi punya energi banyak, ya coba-coba hal yang positif begitu. Salah satunya aku juga masih bingung mau kemana nih, tapi ada peluang di Dimas Diajeng, ikut Dimas Diajeng gitu. Jadi salurkan energi positif teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman minati, teman-teman bidangi gitu. Jadi jangan sampai energi-energi yang luar biasa dari teman-teman tersalurkan di hal yang negatif gitu. Apalagi saat ini menjadi PR untuk kita juga, kenakalan remaja, kemudian juga pergaulan dan semacamnya, itu kan energi yang terbuang ke tempat yang tidak baik. Betul. Begitu kan. Jadi sia-sia ya sebenarnya Mas sia-sia, Zaki ya, masa punya mudanya. energi, punya masa muda yang luar biasa, kesempatannya ya digunakan teman-teman.
Oke, tapi belum dijawab ya tadi yang pertama, setuju atau enggak kalau Oh, generasi sekarang itu strawberry? oh, setuju atau tidak generasi sekarang strawberry? Tidak setuju sih Mbak. Kenapa? Karena kita generasi ini sekarang nggak cuma strawberry aja. Ada Kita anggur, ada anggur, ada ada mangga. apel, ada mangga. Sangat-sangat beragam ya. Sangat-sangat beragam, sangat-sangat banyak sekali potensi yang bisa digali. Dan kalau misal istilah generasi strawberry yang dipegang apa dipenyet langsung lembek Iya. gitu, nggak setuju guys. Kita nggak seperti itu ya guys ya. Kita nggak seperti itu karena ya hanya omongan aja itu hanya omongan aja dan hanya sekedar istilahnya eh, lalu lalang doang aja yang mengatakan seperti itu. Menurutku enggak, karena kita punya jati di dalam diri kita punya potensi tadi itu kembali lagi ke potensi, kita punya energi dan itu harus kita manfaatkan dan kita cari peluangnya. Oke, luar biasa banget nih Mas Zaki. Ternyata jawabannya terstruktur banget ya. Iya kan? Keren banget ya. Jadi seperti menjawab kemarin pertanyaan ketika 5 besar di Mas Jajang ya Mas Zaki ya. Bedanya nggak 60 detik aja. Ya ini habis ini saya kasih pertanyaan, Oh, apa iya. menurut Mas Zaki kabur aja dulu gitu. Enggak. Pakai template yang kemarin dong, Iya. sama nanti. Kemarin itu pertanyaannya ya. Kabur aja dulu. Iya. Mm-mm. Keren ya Mas Zaki. Mau ditanyain lagi? Enggak usah. Nggak usah ya. Nanti teman-teman yang mau penasaran jawabannya Mas Zaki kemarin seperti apa, kok bisa ya juara 1 kayak gitu. Nanti bisa langsung cek ya di YouTube, sepertinya ada ya Ada, terkait ada. dengan malam grand final kemarin, malam penobatan, nanti bisa dicek. Dan juga untuk yang tahun 2027 dan tahun seterusnya akan mencoba di Mas Jajang Sleman, bisa didengarkan kiat-kiat dari Mas Zaki. Oke, 3 kata untuk anak muda sekarang buat closing nih Mas Zaki. Oke, 3 kata untuk anak muda sekarang. Keren, banyak ragamnya. Banyak ragamnya. Itu satu kata ya? Banyak ragamnya kan. Banyak ragam. Oh ya. Iya, iya. Keren. Keren. Kemudian banyak ragamnya karena kita banyak sekali potensinya. Kemudian saat ini adalah adaptif. Teman-teman itu generasi saat ini sangat-sangat karena ditekan oleh gemburan zaman dengan teknologi dan semacamnya, kita tuh punya potensi dan kita punya peluang, kita punya jiwa untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Zaki sudah datang di sini. Terima kasih juga Mbak Ella sudah mengundang saya ke sini bercerita dan berkolaborasi ya kita ya Mbak ya. Iya betul. Jadi jangan kapok-kapok ya. Semoga berikutnya kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Selamat menikmati episode-episode yang sebelumnya dan sesudahnya ya. Pokoknya tentunya kita akan mengundang selalu narasumber-narasumber seperti Mas Zaki yang out of the box banget ya. Oke, bye-bye semuanya. Dadah.